Perkenalkan, nama saya Ike Rumianti Siombing, tapi bisa dipanggil dengan nama Ike, ya. Untuk pengalaman kerja dan apa saja yang sudah saya lalui selama ini, saya kurang lebih 20 tahun bergerak di bidang HR, ya, dengan industri yang berbeda-beda, gitu ya. Industrinya apa aja? Ada oil and gas, kemudian ada hospitality, kemudian manufacture juga ada. Kemudian medical juga ada. Nah, ini beberapa aja ya. Nah, terus kemudian apa aja yang sudah saya lakukan di sana karena saya adalah HR generalis. Jadi di sini saya mengerjakan seluruh aspek yang ada di HR gitu. Nah, untuk posisi saat ini saya adalah HRBP dan konsultan manajemen di salah satu perusahaan otomasi. Oke, sebenarnya berawal dari gini, kita sama-sama tahu ya, semakin maju apa namanya dunia usaha ini dan profesional ini salah satunya yang membuat saya harus ikut sertifikasi adalah pertama adanya himbauan saat itu ya dari pemerintah, perlu adanya sertifikasi untuk bidang HR. Selama ini kita hanya melihat sertifikasi di bidang-bidang lain, teknikal contohnya gitu ya. Nah, baru kali ini di bidang HR itu ada sertifikasi, apalagi dengan BNSP gitu ya, yang lebih kredibel gitu ya. Nah, kurang lebih 3 tahun yang lalu, ini mungkin bisa dibilang angkatan pertama dari WIP saya waktu itu ya. Saya coba, kebetulan waktu itu saya memenuhi kualifikasi untuk mengambil jenjang yang General Manager. Nah, di situ saya coba ambil bersama WIP. Waktu itu saya bersama teman-teman untuk yang levelnya sama, GM, itu masih sedikit ya, baru 5 orang waktu itu. Tapi untuk beberapa dari WIP waktu itu sudah menyediakan ada staff, supervisor, dan manager juga gitu. Nah, berdasarkan adanya himbauan itu pertama kali, kemudian saya ikut ada bimbingan teknik waktu itu, kemudian pada akhirnya berhasil mendapatkan sertifikasi. Nah, dari sini saya merasa, oh ternyata yang tadinya saya sebagai HR ya, saya nggak terlalu detail tahu mengenai teknis-teknisnya itu, ini jadi lebih detail begitu. Mungkin ya kita sama-sama tahu ya kalau HR itu adalah bukan Superman atau Superwoman gitu ya, yang harus tahu setiap aspek secara detail. Nah, dengan adanya BIMTEK ini saya jadi tahu detail gitu. Nah, ini jadi bekal buat saya juga kalau saya masuk di beberapa industri lain yang belum pernah saya masuki. Kalau dampaknya ini sebelum seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya, saya nggak tahu teknisnya gitu. Mungkin salah satu contohnya misalnya OD gitu ya. Selama ini saya OD mungkin bisa dibilang tabrak-tabrak gitu ya, prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, dengan adanya BIMTEK ini saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan tahap awal pertama kali gitu ya, sampai akhirnya terciptanya OD ini gitu. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan sertifikasi ini, nah ini bisa menjadi ini seperti nempel label di saya gitu ya. Kalau saya sudah certified nih gitu di HR ini, khususnya di General Manager. Artinya waktu saya propose diri saya untuk melamar untuk posisi apapun itu yang terkait dengan job posisi waktu itu, saya merasa saya sanggup gitu ya, saya kredibel gitu karena saya sudah ada sertifikasi. Nah, mungkin kalau bisa dibilang perbedaannya ya secara finansial ya tidak terlalu signifikan ya, ada tapi terlalu signifikan, tapi lebih ke saya menambah wawasan gitu ya. Jadi orang percaya saya untuk mengelola atau memanage di manajemennya. Dengan saya masuk menjadi konsultan, HRBP, yang tadinya saya hanya HR atau HC, saya masuk ke HRBP juga. Jadi hampir beberapa aspek gitu ya. Bahkan saya nggak di HR-nya aja,
di manajemennya gitu ya, saya ikut di business development-nya. Iya, kalau pengalaman saya pada waktu mengikuti BIMTEK sampai dengan sertifikasi dengan WIP, menurut saya sangat support ya. Pasti kita sama-sama tahu nih awalnya, apalagi dulu pertama kali ya, aduh, ada rasa khawatir gitu ya. Kira-kira bisa lulus nggak gitu ya, kira-kira bisa ngerjain ini nggak, karena terus terang proses BIMTEK ini sampai dengan sertifikasi ini sangat menguras pikiran gitu ya, menurut saya pada saat itu gitu. Dengan berbagai macam bimbingan yang diberikan WIP, kita ditutor, kita di-guide. Jadi waktu itu benar-benar kita tidak dilepaskan gitu ya. Bagaimana cara membuat portofolio, kemudian bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat ini gitu ya. Itu setiap tahap-tahap kita benar-benar dibimbing gitu ya. Kemudian sampai dengan pembuatan portofolio, sampai pada saat kita dilakukannya tes waktu itu ya dari pihak BNSP, itu benar-benar kita dikasih wejangan waktu itu ya, ingat ya jangan seperti ini, ingat ya seperti ini ya gitu. Sampai pada akhirnya selesai tes sertifikasi ini, itu pun kita masih diberikan arahan gitu, ditunggu ya, dikasih tahu prosesnya gitu, nanti sekian hari sampai sertifikasi itu saya terima. Itu juga saya sih merasa benar-benar tidak dilepas gitu dari awal, end to endnya itu saya benar-benar di guide dan dibimbing gitu.